Halo teman-teman sekalian, seperti judul pada videonya, kita akan membuat aquascape dengan tema hardscape yang cukup rumit tapi dengan cara yang simple. Rahasianya terletak pada kemasan ini, apa isi di dalamnya. Tapi sebelum dibuka, saya hanya ingin memastikan bahwa saya tidak di-endorse oleh Mami Poko. Nah, jadi gitu ya teman-teman, saya memesan sebuah hardscape yang udah jadi seperti ini dengan ukuran sesuai yang saya inginkan. Setelah itu kita tinggal masukkan ke tank akuarium ini dan kita tinggal planting dan juga mungkin menaburkan alas di sini ya, pasir. Kita akan segera setting tank 45 cm ini dengan menggunakan tray hardscape ini bagaimana untuk planting dan juga menyusun hardscape lainnya. Yuk. Bagian pertama yang saya kerjakan itu membentuk jalan di tengah ya. Ini khasnya scaper yang diorama gitu. Tapi kalau teman-teman lebih suka natural ya, nggak suka yang ada jalan tengahnya ya nggak apa-apa, nggak usah dibikin seperti ini. Bisa langsung planting atau ditambah detailing sesuatu di situ. Nah, untuk jalan tengah tadi kita bisa pakai pasir silika putih atau pasir silika coklat yang coklatnya tuh warna agak terang. Intinya sih saya pengen ada kontras antara tanaman ya yang warna-warna hijau dan juga warna kayu dengan jalan tengah yang di sini. Jadi makanya saya pakai jalan tengahnya itu warna yang bright atau terang. Nah, kalau pakai pasir silika halus warna putih kayak gini, itu ya teman-teman harus siap maintenance ya. Karena silika putih ini dalam waktu beberapa hari saja itu akan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Ada semacam alga yang menempel di pinggir-pinggirnya gitu. Kalau pakai silika bangka yang curah ataupun yang udah dikemas ya dengan merek-merek tertentu itu relatif lebih aman dari gangguan warna alga-alga coklat kayak gitu. Oke. Untuk menambal yang bolong-bolong di sini saya pakai biofoam ya. Karena kalau nggak ditambal nanti tuh agak susah planting nempel mouse-nya. Jadi nanti banyak yang jeblos. Nah, biofoam itu fungsinya untuk itu, disumpel-sumpelin di yang bolong-bolong. Saya pakai biofoam karena di sini ya mudah ya, lentur, terus tahan air dan tidak lumer. Jadi dia tahan selamanya di dalam air. Setelah itu semua dilakukan, baru kita lakukan planting tempel moss ya sebelum dimasukkan ke akuarium. Karena kalau sudah dimasukkan ke akuarium itu nempel mossnya agak effort, jadi lebih baik di luar dulu. Di sini saya pakai moss ricardia karena mudah digunting ya, dipotong dan mengikuti kontur atau alur area yang mau ditempelin mossnya. Meskipun di sini sebenarnya mouse ricardia itu agak sulit untuk adaptasi awalnya ya, dia perlu perlakuan khusus dan selain itu warnanya juga kurang hijau bright dibandingkan jenis mouse yang lain. Alternatifnya sebetulnya pakai mouse whipping. Perlakuannya nanti untuk maintenance sama, baik mouse whipping maupun mouse ricardia itu saran saya sih di awal-awal pas diadaptasi itu pakai low light saja ya, jangan highlight dulu. Jadi untuk mengantisipasi kalau water change-nya itu tidak sering-sering, itu masih aman kalau low light. Kalau untuk mouse whipping, saran saya pakai mouse whipping yang hasil dari farm teman-teman Palembang tuh. Jadi dia tuh bentuknya lempengan, gampang digunting mengikuti bentuk areanya. Jadi malah mirip dengan
mouse Ricardia ini. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Saya pikir untuk planting, untuk hardscape ini sebelum dimasukkan ke dalam tank ya cukup untuk mouse-nya saja. Setelah itu baru kita siapkan tank akuariumnya ya. Kita isi dengan pasir dan kita bisa masukkan hardscape-nya. Untuk planting tanaman-tanaman yang lain bisa menyusul ketika hardscape-nya sudah ada di dalam tank akuarium. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Nah, jadi gini, kalau hardscape yang udah ditempelin moss sudah dimasukkan ke dalam tank akuariumnya. Jadi setelah ini sebetulnya masih ada planting untuk bagian depan ya, ada Kadaka dan Bucephalandra, dan juga nanti di bagian belakang kita mau pakai Rotala yang warna kemerah-merahan. Untuk bagian depan dan belakang itu mungkin di video ini kurang lengkap, tapi intinya sih yang saya mau katakan ya, untuk planting bagian depan sih gampang aja. Kadaka dan juga Bucephalandra itu tinggal kita selip-selipin aja di tempat yang bisa menahan tanaman itu supaya nggak ke bawah arus atau nggak mengapung.
Tapi kalau teman-teman tidak menemukan sela-sela untuk nyelipin itu, ya mau nggak mau dibantu dengan lem Korea. Disurutin dulu airnya, terus dilem Korea, ataupun kalau nggak mau disurutin dulu, pakailah lem Korea yang gel. Itu biasanya bisa langsung nempel. Nah, sedangkan untuk bagian belakang itu memang perlu ditambahin soil. Sebelum soil, di bawahnya kita pakai media dulu untuk rumah bakteri ya, media berpori yang cukup banyak, porositasnya tinggi seperti Beeswax ataupun Biolate ataupun batu apung. Nah, setelah itu baru di atasnya tuangkan soil. Setelah itu bisa untuk menancapkan tanaman-tanaman stem yang bisa merona merah ya, seperti Rotala macrandra, Rotala butterfly, HRA ataupun Ludwigia esperet. Hasil akhirnya seperti ini ya, dengan penampakan tanaman stem bagian belakang yang warna merah dan Bucephalandra dan Kadaka di bagian depan serta moss-mossnya yang sebetulnya setelah maintenance beberapa waktu lama Riccardia ada beberapa yang saya ganti dengan menggunakan moss whipping ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi di sini hijaunya lebih terlihat bright. Jangan lupa maintenance, water change yang rajin, siphoning, trimming, karena kayunya di sini sangat dominan ya kalau hardscape seperti ini. Ini tantangan banget buat maintenance. Di sini volume kayu perbandingannya dengan volume air tuh cukup berimbang ya. Jadi setengah air, setengah volume kayu. Jadi segala kotoran dan tanin yang ada di kayu itu agak sulit dilarutkan di dalam air. Karena itu maintenance atau water change-nya harus rajin banget. Harus rutin sekali, 1 atau 2 hari sekali. Dan selain itu, kalau mau lebih menolong lagi, mungkin pakai kanister yang volumenya cukup besar. Jadi ada tambahan volume air yang ngendap di kanister. Air disirkulasiin dan melarutkan zat-zat dan kotoran yang berasal dari kayu itu. Oke ya, gitu dulu teman-teman. Begini hasil akhirnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Makasih banyak sudah mau menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus Aquascape Indonesia.